أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم والعظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id tahun 2021 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Satu negara kita dengan saudara kita yang di Jakarta, hanya beda provinsi kita dengan mereka, tapi tidaklah Allah izinkan mereka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah seperti kita. Maka itu dari itulah mari kita senantiasa perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 31 kali ma'asyiral muslimin Allah ulang kalimat wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidakkah terbesit dalam hati kita makna dalam yang Allah turunkan ini kepada kita? 31 kali memberikan perhatian kepada kita. Betapa baiknya Allah, betapa mulianya Allah kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah. Tidakkah mampu kita mensyukuri itu semua ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah? Pangkat, jabatan dan kedudukan tidak terlepas dari yang namanya titipan oleh Allah, dan titipan itulah yang mestinya kita jaga, dan titipan itulah yang semestinya kita syukuri. Bahkan kehidupan kita pun hari ini merupakan bentuk titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari yang mulia ini, dari sudut kota, dari sudut desa, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertakbir, bertahlil serta bertahlil dari sudut kota dan sudut desa. Apa maknanya bahwa takbir, tahlil dan tahlil yang diucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan bibir tanpa arti, melainkan pengakuan dalam hati sehingga menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman kepada Allah. Dan sampai lupa kita bahwa untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan nama-nama Allah, apalah artinya dalam kehidupan kita ini? Salawat mengiringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang paling
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat hadirin, yang pertama kali diucapkan oleh Nabi besar Muhammad adalah aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku wahai Jibril. Yang dikatakan bukan aina abi dan aina ummi, di mana ibuku dan di mana emakku, tapi yang pertama kali diingat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang tak pernah melihat beliau, tak pernah berbicara dengan beliau, tapi hati kita yakin kepada beliau, beliau akan mengingat kita pada hari kiamat. La yanfa'u malun wa ma banun, harta pak tinggal, jabatan bu tinggal, anak yang kita miliki hari ini tinggal. Ikul imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua sibuk pada hari kiamat. Sibuk ngapain? Mengurus diri kita masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan amal kita yang mungkin kadang-kadang kita masih sering tinggal sholat lima waktu. Sibuk dengan amal ibadah puasa kita yang barangkali masih ada yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuknya bukan perkara itu, sibuknya mencari di mana semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sallallahu lahu bi asyri, 10 kali Allah bersalawat kepadanya. Jangan samakan salawat Allah dengan salawat kita kepada Nabi, tentu berbeda. Makna daripada Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi tidak lain dan tidak bukan memberikan rahmah dan keberkahannya kepada orang yang memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Matahari hari ini menyinari seluruh dunia dengan terangnya, tapi bagi orang yang beriman kepada Allah tiada terasa matahari tersebut. Bahkan badai pun Allah turunkan di muka bumi ini hari ini di tengah-tengah orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Saya yakin dengan keteguhan hatinya tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah, tidak menghalangi orang tersebut untuk tidak datang ke lapangan, tidak menghalangi orang itu untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Karena apa? Tertanam nilai keimanan yang begitu dahsyat dalam hatinya. Oleh sebab itu hadirin salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, hal yang terpenting dalam kehidupan ini dua. Apa itu? Iman dan takwa. Hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Iman sebagai pelulus nanti. Lulus apa? Lulus verifikasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah penunjang bagi kau untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Iman dan takwa saling bergandengan yang tak dapat bisa dipisahkan. Ada orang beriman tapi tak bertakwa. Ada paling sibuk kalau udah urusan lebaran, padahal keseharian kita puasa tidak, tarawih tidak, apa lagi, i'tikaf tidak, tak ada harus di masjid, tak terdengar suaranya. Beriman dia Pak Ustaz, beriman tapi belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi giliran sholat Idul Fitri malah dia semua kamu dia seluruh warga, Masya Allah, luar biasa semangatnya timbul. Karena apa? Lebaran telah tiba. Aku tak tahu apakah dia mengharapkan THR atau tidak. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah.
untuk iman sebagai lulusnya kita verifikasi di hadapan Allah. Apa kalimat iman itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat iman yang akan meloloskan kita pada hari kiamat nanti. Ketika kita berhadapan dengan Allah, sebelum dicek amal ibadah ketakwaan kita kepada Allah, terlebih dahulu Allah mengecek apa verifikasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tak mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak akan dicek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Isbat Qaribul Azab karya Abu Bakar Ahmad bin Husain, beliau mengatakan bahwa pada hari kiamat hal yang pertama kali Allah ingin mengecek amal kita. Ketika Allah ingin menghisab, ditanya dulu, apa budimu, apa verifikasimu? Maka Syekh Muhammad bin Husain tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barulah Allah mengecek amal-amal kita, barulah Allah mengecek ibadah kita, barulah Allah mengecek besarnya nilai ketakwaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena masih ada jaminan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasul. Siapapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam surga, karena dia sudah memverifikasikan, mendaftarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara-saudara kita yang barangkali tahun semalam masih beriman kepada kita, saudara-saudara kita masih sholat bersama kita, tapi di tengah perjalanan Allah balikkan hatinya, tidak lagi menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keluar daripada agama, murtad daripada Islam. Maka kita bersyukur dan selalu berdoa, Allahumma sabbit qulubana, ya Allah ya Tuhanku, sabbit, tetapkan hati kami, minal iman, daripada iman yang kau turunkan dalam hati kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan ketakwaan yang menjadi penunjang bagi kita untuk menjadi orang yang nomor satu di hadapan Allah. Janji Allah nyata, janji Allah pasti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling number one, orang yang nomor satu dan orang yang paling aku prioritaskan adalah atqakum, orang yang paling kuat takwanya di antara kami. Orang yang paling kuat tentu nilai taatnya kepadaku, kata Allah. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling cantik dan paling tampan parasnya. Itu tak laku bagi Allah. Soleh 7 kali lipat luar biasa sampai 12 inci pun tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Wadah yang kita beli hari ini untuk melukiskan bahwa kecantikan itu penting di hadapan Allah tidaklah memberikan manfaat sendiri. Sekalipun kita mahal yang kita beli, tapi tidak memberikan manfaat sedikit pun. Tapi yang dipandang dan dinilai oleh Allah yang 30 hari penuh melaksanakan ibadah puasa bagi laki-laki, karena yang perempuan ada masanya untuk tidak berpuasa.
Makanya sering kukatakan bahwa kalau mau puasanya tidak penuh, jadilah perempuan yang laki-laki. Saudara-saudaraku, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, itulah nilai ketakwaan yang menjadi penunjang bagi kita. Malam kita tarawih, mungkin bagi yang bekerja keras pulang jam 6 sore bahkan jam 7 sore, maaf dia sempatkan nilai ibadahnya kepada Allah, datang dia ke masjid, datang dia ke musalla untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Orang yang semacam inilah yang akan dipandang dan dinilai baik oleh Allah. Tapi ada orang yang alasannya capek, alasannya baru pulang kerja, alasannya macam-macam begitu alasan, sehingga bisa menjadikan dia tidak melaksanakan ibadah yang sudah menjadi perintah dan sunnah sekaligus. Ini bukan golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan memberikan, khatib akan memberikan tips agar kiranya kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib akan memberikan bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang bertakwa. Karena setiap kali saya masuk masjid 30 hari penuh, 30 hari penuh masuk masjid, di masjid yang berbeda-beda, selalu saya tanyakan siapa yang mau dimuliakan oleh Allah. Semua wallahi angkat tangan, semua mau masuk ke dalam surga. Satu syaratnya saya bilang, apa Pak Ustaz? Syaratnya mati dulu. Dan semua pada terdiam dan terpikir, seolah-olah dia mengatakan urusan mati kau dulu lah Pak Ustaz, baru aku yang mati. Kenapa tak ada yang berani mati? Jawabannya ada yang keempat, kiat-kiat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kiat menjadi orang bertakwa itu 4. Selesai 4 ini, selesai sholat ibadah kita, sholat id kita. Yang pertama, khauful jalil. Kata Imam Ali, kalau kau menjadi orang yang bertakwa dan dimuliakan oleh Allah, khauful jalil, takutlah kau kepada Allah, takut kau kepada Allah yang Maha Agung. Hari ini kan kita anggap Allah itu tidak melihat kita. Hari ini kan kita menganggap Allah itu tidak ada karena kebetulan tak dapat dilihat. Sehingga amal-amalan apapun baik buruknya dilaksanakan ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Ada seorang pemuda datang kepada Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, aku ini paling gemar maksiat, mabuk, judi, zina, semua mau melakukan Syekh. Tapi kok terbesit dalam hatiku, aku ingin berubah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa kau berubah? Silahkan kau laksanakan itu. Begitulah mulianya para alim ulama kita terdahulu. Kau laksanakan saja. Cuma satu syaratnya, satu pesan saya, kata Ibrahim bin Adham. Apa itu Syekh? Kalau bisa kau bermaksiat, melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, percaya dan yakinkan dirimu bahwa Allah tidak melihatmu. Ingat orang pemuda tadi, rupanya jebolan pesantren juga, ngajinya mantap juga, tapi lantaran kehidupan sosial yang tidak mendukung anak tadi untuk berkembang menjadi baik, sehingga terikut arus di mana dia harus mengikuti orang-orang tersebut. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, satu, niat mati. Pulanglah pemuda tadi. Pulang pemuda tadi ingin melakukan maksiat. Ada wanita cantik yang dia lihat sedikit seksi, hati-hati bagi para
kepada kaum wanita, ya, pakaian harus dijaga. Kata Umar bin Khattab, aku lebih baik berjalan di depan singa daripada aku berjalan di belakang wanita. Umar bin Khattab berpesan, aku lebih baik berjalan di depan singa biar sekalian dimakan daripada aku terjerumus daripada dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi melihat orang ada yang pakaiannya yang compang-camping, yang kata orang sekarang belum siap bakal untuk dipakai. Akhirnya dilakukan perzinahan. Dan saat dia merayu wanita tersebut, terbesit dalam hatinya, kau yang melakukan di tempat kau, yakinkan bahwa Allah tidak melihatnya. Terbesit dalam hatinya kalimat itu, maka seketika itu dia pakai lagi bajunya dan dia tinggalkan wanita tersebut, tidak jadi melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nilai ketakwaan adalah nilai di mana kita mampu menjadikan Allah adalah tempat kita untuk merasa takut kepada-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kata Imam Ali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan kiranya kita menjadi orang bertakwa, dengan di pada hari kiamat Allah prioritaskan kita. Wa amalun bitanzil. Yang kedua, kata Imam Ali, hendaknya kau beramal dengan Al-Quran. Al-Quran kita amalkan, Pak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, amalkan Al-Quran. Jangan amalkan Al-Quran yang enak-enaknya saja. Saya pernah ceramah di suatu lokasi, ada bapak-bapak angkat tangan ketika aku katakan bahwa beramal dengan Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah beramal dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, hafal waktu. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahi olehmu wanita yang kau sukai 2, 3, 4. Ditanya, bapak udah berapa? 2. Belum Pak, cari 2 lagi. Artinya beramal mau yang enak-enaknya saja. Bapak beramal suka dengan ayatnya atau memang suka kawin lagi? Itu bilang cengengesan waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beramallah dengan Al-Quran. Sementara Allah turunkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Pergilah kau ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jawab waktu nantilah Pak Ustaz. Kalau aku ingin haji 40 hari Pak Ustaz, itu perusahaan siapa yang ngurus? Ku bilang, bapak mati pun ada yang ngurus Pak. Ku bilang, hari ini mereka begitu Pak, mau mengamalkan Al-Quran tapi cari dulu ayatnya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa tapi diganti pada hari yang lain. Orang hari ini mengamalkan itu Pak. Lihat ada orang merokok di tengah-tengah jam 12 siang, habis makan siang terasa waktu. Wah, kenapa nggak puasa? Mah Pak Ustaz, na'udzubillah, subhanallah. Mah alasannya. Tapi sementara dia pun merokok satu Pak. Ini belum meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Tidaklah tergolong orang yang semacam ini, karena dia beramal oleh Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, tapi dia pilih-pilih ayat daripada Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. 2. Yang ketiga, kata Imam Ali, kalau kau mau diprioritaskan oleh Allah pada hari kiamat, diperhatikan oleh Allah, menjadi orang yang nomor 1 oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kata Imam Ali, washkur bil qalil, bersyukurlah dengan yang sedikit.
Imam Ali mengajarkan kita qanaah, merasa cukuplah sedikit yang Allah berikan alhamdulillah, banyak yang Allah berikan alhamdulillah, cuma jangan sekali, berkali-kali bersyukur dengan segala sesuatu yang Allah berikan. Yang terakhir, agar kita menjadi orang bertakwa dan pada hari kiamat Allah prioritaskan kita wal isti'dadu liyaumir rahim, mempersiapkan diri kita untuk datangnya hari kematian. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, terjawab apa yang dikatakan, yang saya katakan kepada para jamaah setiap saya masuk keluar masjid. Kenapa mereka tidak sanggup untuk syarat memenuhi syarat diprioritaskan oleh Allah, syaratnya harus mati? Karena memang mereka belum mempersiapkan kematian tersebut. Oleh sebab itu, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah ibadah sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan Ramadan yang akan datang Allah kirimkan kembali kepada kita, dan ingat, jangan sampai terulang masa-masa di mana kita meninggalkan Ramadan begitu saja, melupakan Ramadan begitu saja. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, saya tak pernah mengajarkan, saya tak pernah memberitakan bahwa amal ibadah harus diperbanyak namun tidak maksimal, tapi lebih baik amal itu maksimal dibandingkan banyak tapi tidak bernilai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal kita yang kita lakukan tapi sedikit pun tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan ibadah harus maksimal? Kita ambil pelajaran daripada Sya'ban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang memiliki keunikan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Keunikannya adalah beliau selalu ikut salat berjamaah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat selalu datang tepat waktu, tapi rumahnya jauh luar biasa, 4 jam perjalanan menuju masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mampu di awal, mampu untuk i'tikaf terlebih dahulu. Bahkan diceritakan bahwa sebelum Nabi sampai di masjid, Sya'ban radhiyallahu anhu sudah tiba di pojok masjid beriktikaf, kadang salat sunnah, kadang melakukan bacaan Al-Quran. Saya tak mengajarkan bahwa ibadah harus banyak, tapi kita bisa mengambil iktibar pelajaran daripada Sya'ban radhiyallahu anhu. Seketika Sya'ban radhiyallahu anhu ini meninggal dunia, tak bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dengan Rasulullah. Satu-satunya sahabat itu tidak melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan Rasulullah karena nyawanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Rasul bertanya kepada sahabat, aina baitu Sya'ban, di mana rumah Sya'ban? Salah sahabat mengatakan, saya tahu ya Rasulullah, kalau begitu ayo kita berangkat. Selesai sholat subuh berangkat, jam 6 selesai sholat subuh, sampai di rumah Sya'ban kira-kira jam 10 siang. Karena 4 jam perjalanan dari masjid Rasul menuju rumahnya Sya'ban radhiyallahu anhu. Lalu ditanya, assalamualaikum, tibanya di rumah Sya'ban, diketuk pintu, assalamualaikum kata Rasul, dan para sahabat yang menjawabnya adalah istrinya tercinta. Waalaikumsalam. Di mana Sya'ban? Di mana Sya'ban kata Rasul? Mohon maaf ya Rasul, Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban tidak bisa mengikuti ibadah salat subuh bersamamu ya Rasul, karena sudah diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Rasulullah, diadukan perihal yang amat sangat luar biasa. Ya Rasulullah, ada sesuatu dari Sya'ban ini, suamiku yang tercinta. Beliau mengucapkan beberapa kalimat ya Rasul. Kalimat apa kata Rasul? Kalimat apa yang diucapkan oleh Sya'ban? Kalimat aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian kalimat aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Spontan Rasul menyampaikan firman Allah dalam surah Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarta al-yawma. Apa maknanya? Hari itu di mana mereka dicabut nyawanya oleh Allah, mereka dalam keadaan lalai, dan Allah bukakan pandangan mereka sehingga mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan mereka pada hari di mana mereka masih dihidupkan oleh Allah. Dan pandangan itu dapat dilihat dengan tajam. Ini dalil bahwa orang yang meninggal senyum karena ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa orang masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditayangkan ulang oleh Allah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, itu kenapa? Kata Rasul, semasa hidupnya ini Sya'ban berjalan begitu jauh, 4 jam perjalanan, sehingga meninggal dunia dia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Perjalanan yang cukup jauh, 4 jam perjalanan, apakah terpukul kita semua, kanan kiri depan belakang masjid, tapi kadang kaki ini tak dapat melangkah ke masjid dan ke musola. Aku terpukul. Sya'ban 4 jam perjalanan menuju masjid Rasulullah untuk melaksanakan sholat ibadah berjamaah, ditempuh oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Di tengah-tengah perjalanan pada musim dingin subuh hari, Sya'ban melihat ada pengemis tua yang tidak menggunakan baju. Sya'ban pada waktu itu memakai 2 baju, baju yang di dalam baju baru, baju yang di luar baju bekas. Lalu kata Sya'ban radhiyallahu anhu, dibukakan bajunya, dipakaikan kepada pengemis tua tadi yang tak berbaju. Sya'ban pada waktu itu ditayangkan meninggal dunia hal-hal yang semacam ini, ditayangkan oleh Allah. Apa kata Sya'ban? Aduh, kenapa tidak yang baru? Kalau yang baru, kalau yang bekas ini saja sudah mengantarkanku ke surga, bagaimana kalau yang baru kuberikan bajuku yang di dalam itu? Pasti lebih besar dan lebih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika Sya'ban radhiyallahu anhu
mengatakan, aduh, ketika meninggal dunia, aduh, kenapa tidak semua datang pengemis kepada Sya'ban? Tatkala Sya'ban ingin sarapan pagi, Sya'ban memotong roti yang dia pegang dan membagikan kepada pengemis tua tadi yang belum makan, sehingga ditayangkan pada saat Sya'ban meninggal. Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Yang sedikit ini saya dapat mengantarkanku ke surga dan di sisi Allah aku menjadi yang terbaik. Bagaimana kalau kuberikan semua? Tentulah aku menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, banyak ibadah tapi tak maksimal. Ibadah yang kita kerjakan hendaknya banyak dan usahakan semaksimal mungkin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin ya Allah, wansur ikhwanana al muslimin fi Filistin ya Rahman, wansur ikhwanana al muslimin fi Filistin ya Rahim ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi Filistin ya Allah, wa adhill ash-shirk wal musyrikin fi Filistin ya Rahman.